Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pada hari ini kita akan bahas terkait dengan pengembangan agribisnis dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan yang akan kita soroti, yaitu agribisnis dan pertanian berkelanjutan. Dua titik inilah yang nanti akan kita bahas, akan kita pahami lebih dalam. Pada dasarnya pelaku usaha tani ini juga sama seperti pelaku ekonomi yang lain ya, orientasinya adalah profit oriented ya. Dalam artian mereka akan berusaha memaksimumkan keuntungan dan mereka juga akan bertindak rasional ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka didesak atau diharuskan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Nah, ini sehingga mereka mencari kombinasi dan memilih tanaman apa yang harus mereka tanam sehingga memperoleh pendapatan yang diharapkan. Ini yang yang terjadi. Mereka akan berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan pendapatan yang paling besar dari sektor usaha yang mereka lakukan. Sehingga banyak upaya, salah satunya adalah tadi mencari kombinasi dan memilih tanaman mana yang menguntungkan. Jika padi tidak menguntungkan, mereka akan cenderung mengganti dengan tanaman yang lain. Kalau beberapa kasus biasanya pilihannya kalau antara jagung dengan padi, mereka lebih memilih padi biasanya. Karena tingkat keuntungannya besar. Kedelai dengan jagung lebih memilih jagung karena salah satunya tadi pendapatannya lebih besar. Nah, hal ini disebut dengan asas profit maksimisasi atau maksimisasi profit. Jadi sama seperti pelaku usaha yang lain, pelaku usaha tani juga akan berusaha memaksimumkan profit yang akan mereka dapatkan. Nah, cirinya apa saja dari asas profit maximization ini? Yang pertama adalah cepatnya mengadopsi inovasi hal-hal yang baru ya, atau mereka sering disebut dengan early adopters. Nah, ini terutama bagi golongan petani maju yang relatif baik tingkat sosial ekonominya. Dan mereka cenderung mudah untuk mengakses hal-hal yang baru. Salah satunya adalah teknologi. Berikutnya derajat kosmopolitannya tinggi. Nah, ini petani yang bercirikan profit maximization ya, menganut asas profit maximization itu yaitu mobilitas mereka cukup tinggi ya. Mereka pergi ke sana kemari untuk memperoleh informasi yang menguntungkan bagi sektor usaha mereka. Berikutnya adalah berani menanggung resiko dalam melakukan usaha. Nah, ini terlihat di beberapa produk pertanian, contohnya bawang di Brebes itu resikonya tinggi. Tapi kecenderungannya mereka berani mengambil resiko untuk rugi. Kenapa? Karena ketika untung bisa sangat besar. Berikutnya, ciri dari asas profit maximization adalah mampu dan mau mencoba hal-hal atau teknologi baru yang mengarah pada pertanian komersial. Ya. Ini biasanya mereka akan adaptif terhadap teknologi baru. Ini ciri-ciri dari asas profit maximization atau maksimisasi profit. Nah, kebalikannya, tadi ciri-ciri petani yang relatif maju, mereka menganut asas maksimisasi profit. Tapi di sisi lain ada segolongan petani, segolongan masyarakat yang berkebalikan cirinya. Mereka biasa sebut dengan petani subsisten. Apa sih ciri-ciri dari mereka? Yang pertama, kemauan mereka untuk bertujuannya adalah ini ya. Kemauan mereka biasanya tujuan untuk memaksimumkan kepuasan, bukan memaksimumkan keuntungan. Ini yang agak sulit berubah. Jadi kalau ditanya kenapa nanam padi terus, karena tadi sudah bisanya itu, dan
tidak tidak menikmati kalau menanam yang lain, misalnya sudah menjadi rutinitas, sudah jadi budaya, sehingga mereka sulit beralih ke tanaman yang lain. Yang kedua, lamban terhadap adopsi inovasi teknologi baru. Pertama, mereka memang karena subsisten ya, akses terhadap pembiayaan, keuangan juga terbatas. Berikutnya, masyarakatnya agak tertutup biasanya. Ya, dan yang terakhir cirinya adalah mobilisasi mencari informasi yang lemah. Ya udah, yang penting gitu aja, gitu kan. Ya, selain mereka tidak adaptif terhadap teknologi baru dan juga tidak mau tahu dengan kondisi luar. Ya. Nah, kenapa kita membicarakan pengembangan agribisnis dalam pertanian berkelanjutan? Nah, salah satu alasannya adalah memang pengembangan agribisnis itu sendiri untuk di Indonesia sangat strategis. Kenapa strategis? Yang pertama adalah letak geografis Indonesia dekat dengan pasar dunia. Nah, saat ini pasar dunia itu bergerak ke Asia Pasifik ya. Asia Pasifik. Pokoknya dari Asia sampai ke benua Pasifik, berarti masuk Eropa di sana. Nah, ini Eropa jadi pasar yang begitu menggiurkan karena selisih harga produk pertanian antara negara berkembang, salah satunya Asia Tenggara, dengan Eropa itu sangat tinggi. Jadi menjadi insentif sendiri untuk melakukan ekspor. Ya. Berikutnya, kondisi investasi produk yang berorientasi ekspor juga sangat mendukung. Kenapa sekarang banyak kebijakan deregulasi dan debirokratisasi ya. Ada reformasi birokrasi yang mengurangi kebijakan-kebijakan yang menghambat pada investasi produk orientasi ekspor. Ini penting juga. Berikutnya adalah kenapa strategis? Karena masih banyak sumber alam yang belum dioptimalkan di Indonesia. Masih banyak sekali, sangat banyak sekali. Ya. Terus berikutnya, semakin baiknya nilai tambah dan kualitas produk pertanian mampu masuk pasar dunia. Ini juga menjadi acuan. Karena sekarang ada tuntutan, kalau di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk pengendalian mutu kualitas produk. Nah, di dunia pun sama, secara global juga ada beberapa aturan-aturan. Salah satunya adalah ISO ya. Entah nanti ISO 9001 atau ISO berapa, tapi pada dasarnya itu harus dipenuhi untuk masuk ke pasar dunia. Ini kita masih mulai semakin baik di sana. Berikutnya adalah kenapa strategis. Sekarang ini memang berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja yang bergerak atau bergantung pada sektor pertanian masih cukup besar. Ya, ini artinya apa? Artinya kita di sektor pertanian sebenarnya tidak kekurangan tenaga kerja ya. Walaupun usianya memang saat ini relatif cukup tua secara rata-rata. Tapi sebenarnya kita tidak kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, tetapi walaupun tadi sangat strategis, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam mengoptimalkan hubungan sistem agribisnis. Ya. Contohnya misalnya sekarang sistem agribisnis di kita antara sektor hulu dengan sektor usaha tani saja ini mungkin agak susah ya. Misalnya banyak kasus kekurangan pupuk, ya, tapi karena lebih banyak diekspor, terus misalnya bibit, kekurangan bibit, petani kekurangan bibit dan segala macam, atau petani kesulitan mengakses bibit unggul. Nah, ini hanya dari dua subsistem saja, tetapi dengan subsistem lain juga banyak kasus yang lain. Salah satunya di pembiayaan, di asuransi, petani misalnya sulit untuk mendapatkan atau melakukan asuransi, mendapatkan jaminan kalau atas kerugian mereka. Nah, itu memang sudah terjadi di kita. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah pola produksi pertanian masih menyebar dengan skala kecil sehingga sulit mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan. Nah, ini antar wilayah beda dengan Thailand. Thailand satu
distrik itu, misalnya satu distrik, kalau di sini mungkin Karisidenan ya, satu Karisidenan itu satu produk, sehingga mereka efisien. Kalau di kita kan tidak, menyebar dalam skala kecil antar wilayah itu berbeda-beda, sehingga ini sulit untuk mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan. Berikutnya, sarana prasarana pertanian antar wilayah masih timpang antara Jawa dengan luar Jawa, itu sangat timpang, sehingga ini yang jadi permasalahan. Berikutnya, pola agroindustri masih berpusat di perkotaan, tidak mengarah pada sentra produksi. Ini juga menyebabkan tingkat efisiensi yang susah tercapai. Apalagi produk-produk pertanian itu gampang rusak ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, ini memang sebaiknya agroindustrinya itu berada di pada sentra produksi. Berikutnya, biaya transportasi antar pulau relatif mahal. Iya, dan memang yang jadi kendala berikutnya adalah angkut ya, masa angkut ya, atau masa tunggu angkut di pelabuhan cukup lama. Ini relatif mudah rusak juga. Berikutnya, sistem kelembagaan keuangan, pasar, dan informasi di pedesaan belum memadai. Ini penyebab pelemahan sistem agribisnis Indonesia belum optimal. Nah, walaupun belum optimal, setidaknya kita harus mengetahui 4 hal penting apa saja yang dapat menciptakan pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan rekayasa teknis atau sosial ekonomi. Ini penting dilakukan karena lahan semakin sedikit ya, karena ada alih fungsi lahan. Nah, ini maka rekayasa teknis atau sosial ekonomi ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal yang penting yang lain adalah meningkatkan stabilan produktivitas pada tingkat lahan yang sama. Biasanya karena kecenderungan menggunakan pupuk organik, semakin lama dengan penggunaan pupuk yang sama, dia akan semakin menurun tingkat produktivitasnya. Ya, ini juga harus jadi perlu diperhatikan ya, aspek tadi. Maka penggunaan pupuk organik sebenarnya lebih disarankan ya, tetapi ya petani kita relatif maunya instan, karena merubah dari pupuk anorganik ke pupuk organik ini butuh waktu lama. Berikutnya adalah memperhatikan aspek kesinambungan atau sustainability ini. Ya, kalau yang kedua tadi mempertimbangkan kestabilan produktivitas, ini productivity. Dan yang ketiga ini hal yang penting yang lain adalah perhatikan aspek kesinambungan dari pengusahaan pertanian. Ya, artinya tidak hanya eksploitasi lahan saja, tetapi juga mempertimbangkan kelestariannya. Berikutnya, mempertahankan dan meningkatkan pemerataan atau equitability hasil sistem agroindustri antar wilayah. Ini juga perlu dilakukan. Ya, ketika sudah ada suatu daerah yang berhasil ya menerapkan sistem agroindustri, maka seharusnya ini bisa direplika, bisa diterapkan juga ke wilayah yang lain. Nah, selain 4 hal yang penting tadi, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek dalam menciptakan pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek resource endowment atau aspek sumber daya. Sumber daya yang sifatnya endowment. Endowment itu keunggulan yang ada yang terikat dalam suatu wilayah ya. Ini aspek resource endowment ini juga penting diperhatikan kelestariannya. Ya, Berikutnya adalah aspek teknologi atau teknologi endowment. Ini harapannya adopsi inovasi yang cepat dapat dilakukan oleh pelaku usaha tani. Ya, yang ketiga adalah aspek kelembagaan atau institutional endowment. Ini harapannya adalah terjadi optimalisasi, keharmonisan antar subsistem agribisnis yang saling menguntungkan. Ya, yang keempat, aspek terkait dengan kebudayaan atau cultural endowment. Kenapa? Karena sebagian besar petani kita itu sikap dan reaksi terhadap perubahannya lemah. Mereka lebih merasa nyaman pada zonanya mereka, ya. Tidak mau berubah. Nah,
ini juga perlu diperhatikan. Nah, selain menciptakan pertanian yang berkelanjutan, juga penting kita mengetahui ya apa faktor utama yang dapat mensukseskan pembangunan pertanian. Apa saja? Yang pertama tadi aspek adanya pasar atau pemasaran produk hasil pertanian, adanya teknologi yang selalu berubah dan dapat diadopsi, dapat diakses oleh petani. Berikutnya adanya sarana produksi skala lokal ya, tidak bergantung terhadap sarana produksi impor ya, sehingga harganya juga relatif lebih murah, petani bisa mengakses itu. Berikutnya adanya insentif produksi bagi petani, ini banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang. Itu petani benar-benar diproteksi. Kalau kita kan ya susah lah ya, tidak banyak proteksi yang diterima oleh petani, walaupun ada syaratnya yang susah. Berikutnya adanya transportasi yang memadai. Ini 4 faktor utama yang dapat mensukseskan pembangunan pertanian. Nah, berikutnya kita bahas keterkaitan agribisnis dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, proses pembangunan itu sendiri, terutama dari sektor pertanian, ini terus dilakukan dan mencari bentuk yang ideal untuk menjawab perubahan. Perubahan ini terus dilakukan oleh pemerintah dari zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi sampai saat ini ya. Ini terus dilakukan. Salah satu permasalahan adalah alih fungsi lahan, adanya trade-off penggunaan lahan antara pemukiman dengan pertanian. Ini menjadi polemik. Nah, polemik ini juga merubah struktur wilayah pertanian Indonesia. Dulu Cianjur itu menjadi lumbung beras. Sekarang sudah menjadi pabrik-pabrik. Bahkan untuk berasnya sendiri di Cianjur sekarang ambil dari daerah yang lain. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, program-program pembangunan pertanian ini idealnya dilakukan secara terintegrasi dengan sistem agribisnis dan mengenal tepat sasaran. Jadi programnya juga harus mengenal tepat sasaran. Ini yang penting juga ya. Nah, permasalahan pengembangan agribisnis dan pengembangan pertanian berkelanjutan ini harus diselesaikan dengan mengedepankan aspek-aspek yang tadi ya. Yang pertama aspek pemanfaatan dan kelestarian sumber daya atau research endowment, berikutnya aspek penguasaan dan pemanfaatan teknologi atau teknologi endowment, terus peningkatan peran kelembagaan yang ini institutional endowment, dan yang terakhir adalah peningkatan peran kebudayaan yang mendukung pembangunan atau cultural endowment. Nah, aspek-aspek ini kita harus ingat betul dalam artian ketika mau menciptakan mensinergikan antara agribisnis dengan pembangunan pertanian berkelanjutan, kita harus mempertimbangkan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.